Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Ben Chandra, inilah Madiun This Week selengkapnya. Penyerahan bantuan sembako penanggulangan dampak sosial akibat COVID-19 di Kota Madiun terus berlanjut. Kali ini, bantuan sembako yang bersumber APBD Kota Madiun itu mulai diserahkan ke sejumlah kelurahan dan yayasan. Selain itu, Wali Kota juga menyalurkan bantuan hasil donasi masyarakat kepada warga yang membutuhkan di luar pendataan. Pemkot Madiun terus melakukan penyaluran bantuan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Mereka adalah masyarakat yang baik yang berasal dari pekerja informal maupun pedagang kaki lima, namun belum mendapatkan bantuan PKH, BPNT maupun BPNTD. Kali ini penyaluran tersebut dilakukan di beberapa kelurahan yang ada di Kota Madiun, yakni Kelurahan Kejuron, Kelurahan Nambangan Lor, Kelurahan Kanigoro, Kuncen, dan Kelurahan Josenan. Total bantuan paket sembako yang dibagikan ke 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun, yakni 7.083 paket sembako yang berisi beras, gula, kecap, sambal pecel, dan bahan pangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menekankan kepada warga Kota Madiun khususnya untuk tidak perlu khawatir dalam hal kebutuhan pangan. Pasalnya, Pemkot telah mencukupi kebutuhan-kebutuhan pangan bagi kelangsungan hidup masyarakat Kota Pendekar, khususnya bagi mereka yang terdampak COVID-19. Nantinya penyaluran sumbangan paket sembako akan dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Kota Madiun. Dengan rincian, untuk Kecamatan Manguharjo sebanyak 2.709 paket sembako, 1.824 paket sembako bagi warga Kecamatan Kartoharjo, dan 2.550 bagi masyarakat Kecamatan Taman. 8.000 sudah kita salurkan semuanya. Ini kita salurkan semuanya. Nanti ada data-data yang menyusul. Nah, kenapa gugus logistik itu ada donasi-donasi? Donasi di sana sudah saya pakai, tetapi mengeluarkan jangan sampai bareng. Kalau ini saya keluarkan, mungkin orang yang golongan bawah dia 2 minggu sudah habis. 2 minggu sudah habis, berarti minggu kedua saya Pemerintah Kota Madiun kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Kali ini, bantuan berupa bahan pangan itu diberikan kepada yayasan dan panti asuhan di wilayah Kota Madiun. Prosesi penyerahan bantuan berlangsung secara simbolis di Yayasan Al-Kafi Madiun, Jalan Margo Bawero, Kelurahan Mojorojo, pada Senin 27 April 2020. Paket sembako sebanyak 392 dus itu diberikan kepada 8 yayasan, yakni Yayasan Al-Kahfi, Riyadul Jannah, Nurul Huda, Panti Asuhan Bakti Luhur, Kanzul Ulum, Darut Taubah, Al-Fatah, dan Yayasan Bambu Nusantara. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Madiun Maidi tak hanya menyerahkan bantuan paket sembako kepada perwakilan yayasan, tetapi juga meminta doa kepada pimpinan dan penghuni panti asuhan untuk keselamatan warga Kota Madiun. Wali Kota mengatakan, hingga saat ini belum ada satu pihak pun yang bisa memastikan kapan wabah corona ini berakhir. Sehingga dibutuhkan kerjasama dan berbagai upaya dari seluruh lapisan masyarakat agar zero positif COVID-19 dapat dipertahankan oleh Kota Madiun. Wali Kota berharap bantuan yang diberikan mampu meringankan beban masyarakat, terutama di tengah masa pandemi virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Madiun yang beraktivitas di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jaga jarak. Gunakan jenis masker kain minimal 2 lapis yang dapat dicuci.
tidak membeli dan atau menggunakan masker medis. Mari tetap utamakan di rumah saja. Jaga jarak, bagi yang di luar kota dimohon tidak pulang dulu. Dan terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larangan mudik lebaran kali ini mulai diterapkan. Pemerintah resmi melarang kendaraan umum beroperasi. Alhasil, Terminal Purboyo Kota Madiun tampak lengang sejak aturan diberlakukan. Selain itu, pemerintah Kota Madiun juga kembali menggelar razia masker dan kerumunan mengantisipasi pemudik yang masih nekat pulang. Jangan kemana-mana, informasi terkait konfirmasi wali kota mengenai satu PDP yang meninggal dunia di Kota Madiun akan hadir sesaat lagi. Antisipasi banyaknya pemudik yang datang ke Kota Madiun kembali dilakukan. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kota Madiun kembali turun ke jalan Jumat 24 April malam kemarin. Tim kembali menyisir sudut-sudut kota guna memaksimalkan pencegahan penularan virus corona di Kota Pendekar. Razia dirasa perlu mengingat jumlah orang dengan risiko ODR di Kota Pendekar terus bertambah. Hingga Jumat 24 April kemarin, ODR tercatat sebanyak 825 orang, kendati 512 diantaranya sudah lewat pantau dan tidak sakit. Namun kewaspadaan tetap harus ditingkatkan, apalagi 2 ODP Kota Madiun menjadi PDP kini. Artinya terdapat penambahan PDP dan menjadi 10 orang dengan 8 diantaranya sudah terkonfirmasi negatif. Wali Kota Madiun Maidi yang memimpin apel pasukan tidak ingin kecolongan, apalagi setelah muncul klaster Temboro dan Sukolilo yang memunculkan 23 orang tanpa gejala OTG di Kota Madiun. Tim sengaja menyisir kota mencari masyarakat yang melanggar, yakni mereka yang masih berkerumun dan tidak memakai masker. Razia juga menyasar warung makan yang masih menyediakan layanan meja dan kursi. Masyarakat yang kedapatan masih berkerumun langsung dibubarkan dengan diberi peringatan. Bahkan, beberapa di antaranya diberikan hukuman push-up di tempat. Masyarakat harus terus diingatkan terkait kebijakan penanggulangan COVID-19 tersebut. Hal ini penting mengingat masih banyak yang membandel. Padahal potensi tertular cukup besar dengan kondisi seperti sekarang ini. Kota Madiun dikelilingi zona merah dan masih banyak yang keluar masuk. Wali Kota menghimbau masyarakat untuk menahan diri dulu sementara dengan memperbanyak di rumah, terutama yang sering perjalanan dari dan ke daerah zona merah. Bus antar kota dalam provinsi atau bus antar kota antar provinsi di wilayah Jawa Timur berhenti beroperasi. Penghentian itu dilakukan menyusul diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Penyedia jasa transportasi bus seperti POI Kamira dan Sumber Group bahkan mengeluarkan pengumuman resmi bahwa penghentian sementara berlangsung hingga 12 Mei 2020 dengan catatan tidak hanya perpanjangan waktu PSBB di 3 wilayah tersebut. Berhenti beroperasinya bus AKDP dan AKAP ini juga dikonfirmasi oleh Komandan Regu C Terminal Tipe A Purbaya Madiun Tukimun saat ditemui pada Selasa 28 April 2020. 30 PSBB sudah diberlakukan, jadi terakhir bis ke arah barat jam 23.30 dan terakhir ke arah timur Surabaya jam 5 sekitar jam 6 tadi. Jam 7.30 Terminal Madiun sudah tidak ada bis yang masuk sampai sekarang sekitar jam 11 ya. Tidak hanya bus yang berhenti beroperasi, sejumlah toko dan warung di area Terminal Purbaya juga tutup sementara. Pangkalan ojek dan taksi juga tampak sepi. Tukimun berharap masa PSBB di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo tidak diperpanjang, sehingga kondisi terminal bisa kembali seperti sedia kala. Selamat
siang, Bapak. Siang, Bapak. Dari mana, Bapak? Saya dari Jakarta, Bapak. Loh, kok pulang? Sudah tahu larangan mudik? Sudah, Bapak. Loh, tidak pakai masker pula. Pakai dulu maskernya, Pak. Hehe, lupa, Ibu. Ya, karena Mas sudah sampai di sini, nanti kalau sampai di rumah, nanti ikuti aturan yang ada di Madiun, nggih. Nanti kalau tidak taat peraturan, urusannya dengan bapak dua ini ya. Istriku, aku pulang. Loh, putuku mulai. Bu, aku mulai. Wow. Putuku. Ganteng. Dilarang mudik. Jika terlanjur mudik, ikuti aturannya. Satu orang pasien dengan pengawasan atau PDP di Kota Madiun meninggal dunia. Seorang PDP tersebut diketahui mengidap asam lambung setelah pulang dari Yogyakarta. Kendati begitu, PDP tersebut belum pasti terjangkit corona. Berikut pernyataan Wali Kota Madiun Maidi terkait PDP tersebut. Konfirmasi Wali Kota itu akan kami rangkai dengan informasi doa bersama secara online dan penerimaan bantuan dari masyarakat untuk penanganan COVID-19 di Kota Madiun. Jadi hari ini memang ada PDP meninggal dunia, tetapi hasilnya itu belum ada. Dan saya terima kasih sekali pada masyarakat Kota Madiun bahwa walaupun itu PDP, untuk pemakamannya pakai SOP Dinkes dijalankan semua dan dimakamkan di makam masyarakat. Jadi terima kasih sekali pada masyarakat
Sebenarnya pemerintah daerah juga sudah menyiapkan dipati keras untuk semuanya, tapi warga kelihatannya welcome, tidak masalah. Dan memang PDP kita ada 10, yang 8 kita periksa negatif, yang 2 hasilnya belum, 1 meninggal, tinggal 1. Kita tunggu aja nanti hasilnya ya, mudah-mudahan negatif semuanya. Itu yang kita harapkan. Tidak menunggu itu, keluarga besok sudah saya cek semua. Dan hari ini kita isolasi keluarga. Keluarga kita isolasi hari ini, dan semua sekitarnya sudah kita semprot semua, dan besok sudah akan kita tes pada keluarganya. Usaha wajib disertai doa. Hal itu juga dilakukan pemerintah Kota Madiun dalam rangka penanggulangan COVID-19 di Kota Pendekar. Doa bersama secara online digelar Rabu 29 April 2020 malam kemarin. Bertempat di halaman tengah Balai Kota Madiun, doa bersama menghadirkan 10 ulama dari Kota Madiun. Kegiatan juga dihadiri Forkopimda dan seluruh kepala OPD dengan tanpa undangan masyarakat. Doa bersama online juga mengedepankan physical distancing. Ulama dan Forpimda duduk berjarak dengan menggunakan masker. Wali Kota mengatakan berbagai upaya pencegahan COVID-19 sudah dilakukan pemerintah bersama masyarakat Kota Madiun. Namun, upaya yang dilakukan dirasa kurang lengkap tanpa mengharapkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, Wali Kota juga berharap wabah COVID-19 segera sirna dari tanah air dan Kota Madiun pada khususnya. Hal itu penting agar jalannya pemerintahan dan aktivitas masyarakat kembali normal. Karenanya, Wali Kota mengajak untuk selalu memanjatkan doa setiap kesempatan, terutama di saat bulan suci Ramadan ini. Doa bersama tersebut sekaligus peringatan sederhana 1 tahun pemerintahan Mada. Seperti diketahui, Wali Kota Maidi dan Wakil Wali Kota Indah Raya tepat dilantik pada 29 April 2019 yang lalu. Berbagai capaian sudah diraih Kota Madiun setahun terakhir, di antaranya 31 penghargaan dan pembangunan sentra ekonomi baru yang manfaatnya sudah dapat dirasakan masyarakat. Berbagai macam bantuan dalam rangka meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di Kota Madiun terus mengalir. Dalam 1 minggu ini, Pemkot telah menerima bantuan dari berbagai pihak, mulai dari bantuan paket sembako dari DPC Partai Demokrat, bantuan paket sembako dari Asosiasi Jasa Konstruksi, bantuan dari Paguyuban Konsultan Madiun, dan donasi dari Bank BNI. Berbagai bantuan itu diberikan langsung kepada Wali Kota di posko logistik COVID-19 yang berada di rumah dinas Wali Kota. Wali Kota Maidi mengapresiasi upaya yang dilakukan salah satu partai politik itu dalam bersama-sama memerangi corona dan membantu masyarakat yang terdampak. Menurutnya, tindakan tersebut menjadi bukti nyata bahwa kepedulian masyarakat Kota Madiun kepada sesama cukup tinggi. Wali Kota menekankan bahwa pemerintah Kota Madiun mulai hari ini hingga Kamis mendatang akan keliling membagikan paket-paket sembako di 3 kecamatan yang ada di Kota Pendekar. Dirinya berharap seluruh masyarakat baik dari PKL, pekerja sektor informal, ataupun masyarakat yang terdampak bisa terpenuhi kebutuhan pangan sehari-harinya. Sekitarnya yang butuh semuanya dikasih ya. Walaupun yayasan memang pemerintah daerah punya kewajiban juga kita kasih, tapi dari semua donatur partai politik Demokrat juga ngasih. Ini luar biasa, itu cukup membantu. Selamanya kita akan terus berjuang bersama, membangun, menjaga, meraih mimpi-mimpi, wujudkan Kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga
Pemerintahan Wali Kota Madiun Maidi dan Wakil Wali Kota Indah Raya tepat 1 tahun memimpin Kota Madiun pada 29 April kemarin. Berbagai capaian sudah diraih Kota Madiun dalam setahun belakangan. Nah, seperti apa pendapat masyarakat terkait pemerintahan Mada di 1 tahun terakhir? Berikut penelusuran reporter Ayu Hamijaya terkait pemerintahan Mada setahun terakhir di mata masyarakat. Halo sahabat Madiun Today, dimanapun Anda berada, bagaimanakah kabar kalian pada kesempatan hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Nah sahabat, pada bulan ini kita sudah masuk di bulan April. Dan 1 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 29 April, Kota Madiun resmi memiliki pemimpin baru, yakni Bapak Maidi sebagai Wali Kota Madiun dan Ibu Indah Raya sebagai Wakil Wali Kota Madiun yang memiliki program Pancakarya. Nah, sahabat Madiun Today, dengan program Pancakarya tersebut, Kota Madiun pelan-pelan menunjukkan perubahan yang sangat begitu pesat. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur di Kota Madiun. Nah, sahabat Madiun Today, untuk memperingati 1 tahun Wali Kota Madiun dan Wakil Wali Kota Madiun memimpin kota kita tercinta ini, Ayu akan meminta beberapa pendapat dari masyarakat di Kota Madiun tentang program apa saja yang sudah mereka rasakan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun kita tercinta. Dan sahabat, berikut liputannya untuk Anda. Selama menjadi Wali Kota, Pak Maidi dan Bu Indah Raya sudah luar biasa untuk kami sebagai pihak TIK. Untuk Kota Madiun luar biasa sekali progresnya atau perkembangannya. Ramah, terus sama warga orang kecil itu juga ini orang Jawa bilang itu semerambah gitu. Dapat membuat Kota Madiun menjadi lebih maju dengan program 5 Pancakaryanya. Yang selama ini saya rasakan adalah pembangunan yang sangat luar biasa masif sekali. Tegas. Lalu beliau juga sangat merakyat dan mengerti apa kebutuhan-kebutuhan dari warga masyarakat Kota Madiun. Sangat cepat, semua serba indah, semua serba ditata dengan baik. Nah, bukan informasi di Kota Madiun menjadi lebih terbuka, luar biasa. Khususnya untuk pelayanan publik sangat luar biasa sekali ya dari Kota Madiun yang terdahulu. Apa yang dijanjikan dulu semuanya terwujud dari segi marketing ya. Kalau UKM itu sangat penting sekali dan masalah pelatihan juga banyak. Melayani yang mana bisa kita rasakan amat sangat, yaitu pembangunan yang ada di pusat kota. WiFi gratis tentunya. Kita juga bisa mengangkat perekonomian dari para UKM. Wali Kota melayani ya, program melayani. Program pelatihan yang diadakan oleh dinas itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Madiun membangun, semua infrastruktur diperbarui, semua infrastruktur diperbaiki dan semua terlihat semakin indah. Dari segi bantuan juga sudah merasakan. Program KB sekarang sudah sangat diperhatikan. Berikan wadah-wadah yang sangat luar biasa sekali, khususnya dari pelayanan publik yang sudah terrealisasi saat ini. Membangun masyarakatnya juga, terutama SDM-nya. Ditingkatkan lagi supaya kita rakyat kecil juga ikut merasakan. Bangunan berupa apa saja yang penting bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tetap pembangunan fisik tetap dilanjutkan, mempercantik tata kota, dan yang paling penting adalah tetap berwawasan lingkungan. Ya, semoga ke depan Kota Madiun lebih maju, lebih sejahtera di bawah kepemimpinan Pak Maidi dan Ibu Indah Raya. Kota Madiun bisa mewujudkan visi misi Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Lebih maju, lebih sejahtera, pemimpinnya lebih amanah, dan Madiun bisa dikenal oleh orang banyak. UMKM di Kota Madiun juga semakin lebih istimewa lagi, jadi semakin menjadi rujukan bagi pelaku-pelaku bisnis di daerah-daerah sekitar Madiun. Jangan terus ke belakangnya itu
jadi ditingkatkan gitu, perhatikan gitu. Harapannya adalah Bapak terus memperhatikan resiko-resiko kesehatan yang lain. Saya mau mengucapkan selamat kepada Bapak Maidi selaku Wali Kota Madiun dan Ibu Indah Raya atas 1 tahun masa jabatan Bapak Maidi dan Ibu Indah Raya, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun. Memimpin Kota Madiun 1 tahun ini, semoga saya di 4 tahun yang akan datang, Kota Madiun menjadi semakin maju, pertumbuhan ekonomi semakin pesat, pembangunan semakin masif. Seluruh aspirasi masyarakat, terutamanya anak-anak, dapat tertampung, serta seluruh program pemerintahan dapat terwujud dengan sebaik-baiknya. Amanah dalam mengemban tugasnya dilancarkan dan dimudahkan dalam melaksanakan hal-hal yang akan direncanakan ke depan untuk Kota Madiun dan sukses dunia akhirat. Dengan pancakarya, Madiun menjadi kota modern, damai, dan sejahtera. Ya, untuk kedepannya lebih bisa mengayomi para pedagang kaki lima, para warga Madiun, khususnya warga kota, dan program-programnya supaya nanti bisa lebih mensejahterakan masyarakat. Nah, sahabat Madiun Today, itu tadi beberapa pendapat dan juga respon daripada masyarakat terkait program kerja dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun ini. Jadi banyak sekali perubahan ya sahabat. Kalau menurut Ayu sendiri, perubahan yang sangat terasa sekali adalah Taman Bantaran Kali Kota Madiun ini, yaitu seperti yang bisa dilihat di belakang Ayu ini adalah merupakan salah satu wujud dari keberhasilan Bapak Wali Kota Madiun dan Ibu Wakil Wali Kota Madiun yang berhasil menyulap Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Kota Madiun ini menjadi lokasi yang indah, cantik ya, dengan ditanami berbagai macam jenis bunga. Dan tentunya salah satu program dari Bapak Wali Kota Madiun ini adalah mewujudkan Kota Madiun, kota sejuta bunga dan kota warna-warni dunia. Sekian liputan Ayu pada kesempatan hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye sahabat Madiun Today. Dadah. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan PBB 2020 di Kota Madiun dimulai. Wali Kota Madiun Maidi memberikan contoh dengan menjadi orang pertama yang membayar PBB tersebut tahun ini. Pembayaran dilakukan di ruang transit Balai Kota Selasa 28 April kemarin. Wali Kota berharap masyarakat juga turut berpartisipasi dengan membayar pajak sesuai aturan. Wali Kota menambahkan pembayaran PBB sudah dapat dimulai, bahkan diberikan kelonggaran sampai 31 Desember nanti. Artinya, pembayaran dapat dilakukan sampai akhir tahun atau 3 bulan lebih lama. PBB biasanya hanya sampai September. Pemerintah memberi keringanan lantaran pandemi corona yang cukup berpengaruh pada sektor perekonomian masyarakat. Kendati batas waktu pembayaran masih lama, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Madiun menyiapkan souvenir menarik bagi 5.000 taat pajak pertama. Seperti Wali Kota yang mendapatkan hadiah payung karena sudah membayar PBB di awal waktu. Masyarakat yang saat ini cukup mampu bisa segera membayarkan PBB-nya untuk mendapatkan hadiah tersebut. Saya mohon pada masyarakat karena itu kewajiban, dan untuk PBB kan harus kita selesaikan. Saya menyelesaikan PBB sesuai dengan target yang sudah kita. Beginilah wujud musola Ka'bah di Taman Sumber Umis, Kota Madiun. Ya, musola Ka'bah seperti yang pernah dijanjikan Wali Kota Madiun Maidi sudah terrealisasi. Musola sudah dapat digunakan masyarakat untuk beribadah kini. Wali Kota Madiun sengaja meninjau beberapa waktu yang lalu. Pembangunan musola sudah 100%, kini sudah dapat digunakan. Wali Kota Madiun Maidi memastikan pembangunan sebagai peningkatan perekonomian di Kota Madiun akan terus berjalan. Namun pembangunan fisik sektor lain akan dialihkan untuk penanggulangan COVID-19 di tanah air. Pembangunan lanjutan pedestrian Jalan Pahlawan dan Taman Sumber Umis dipastikan terus berjalan karena berkaitan dengan peningkatan ekonomi ke depan. Tak terkecuali musola Ka'bah yang berada di kawasan Taman Sumber Umis. Musola digadang menjadi salah satu ikon untuk menarik wisatawan datang.
Taman Sumber Umis ini memang digadang menjadi sentra ekonomi baru di Kota Madiun. Taman ini bakal berkolaborasi dengan pedestrian Jalan Pahlawan. Keberadaan pedestrian ini terbukti cukup menyedot animo masyarakat. Tak heran jika Taman Sumber Umis juga bakal menjadi magnet baru ke depannya. Di PT di sini udah bisa, tinggal nunggu lampu-lampunya luar aja. Jadi itulah nanti jadi. Kota Madiun memang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2019. Prosesi penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP dan predikat WTP tersebut diberikan 8 April lalu secara video conference. Kendati begitu, pembahasan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selama setahun anggaran 2019 wajib tetap dilaksanakan. Karenanya, sidang paripurna bersama DPRD setempat digelar Senin 27 April kemarin. Sidang paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan Wali Kota Madiun atas Raperda Kota Madiun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 itu berlangsung secara video conference di gedung DPRD Kota Madiun dengan GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun. Berbagai hal mengemuka dalam penyampaian nota keuangan Wali Kota tersebut. Di antaranya, pendapatan asli daerah atau PAD yang melampaui target pada tahun tersebut. PAD Kota Madiun mencapai 252 miliar rupiah lebih. Padahal PAD ditargetkan sekitar 226 miliar rupiah lebih. Artinya, capaian PAD mencapai 111,13%. Besaran tersebut juga meningkat dibanding capaian 2018 yang tercapai sebesar 230 miliar rupiah lebih. Pajak menjadi komponen terbesar pendapatan PAD, yakni mencapai 91 miliar. Besaran pajak juga meningkat dibanding perolehan tahun sebelumnya. Retribusi daerah berada di urutan kedua dengan menyumbang 20 miliar rupiah lebih PAD. Di luar itu, terdapat realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan total pemasukan 140 miliar rupiah lebih. Wali Kota Madiun Maidi dan pimpinan organisasi perangkat daerah Kota Madiun kembali mengikuti video conference bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Rapat digital yang berlangsung pada Senin 27 April ini merupakan musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang, rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Tak hanya Bupati dan Wali Kota seluruh Jawa Timur, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jatim Khofifah meminta pertimbangan dari pemerintah pusat terkait kebijakan strategis yang dapat diputuskan dalam upaya percepatan penanganan dampak penyebaran virus corona. Selain itu, Gubernur juga kembali menegaskan kebijakan Pemprov Jatim untuk penanggulangan dampak COVID-19. Di antaranya, mengamankan distribusi dan pemasaran produk pertanian dan mensinkronkan kebijakan perbankan antara OJK dan perusahaan pembiayaan. Tak hanya itu, Gubernur juga menekankan kembali pentingnya refocusing dan restrukturisasi APBD, khususnya untuk mengatasi 3 hal yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini, yakni menanggulangi permasalahan kesehatan, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan jaring pengaman sosial. Wali Kota Madiun Maidi menghadiri musyawarah rencana pembangunan nasional yang berlangsung melalui video conference di ruang GCIO Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, Kamis 30 April 2020. Melalui rapat yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo itu, pemerintah pusat menjabarkan skema penggunaan anggaran pendapatan dan belanja nasional tahun 2021, khususnya untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi virus corona di Indonesia, baik dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi. Menanggapi materi yang disampaikan narasumber dalam Musrenbang tersebut, Wali Kota Madiun Maidi menyatakan bahwa pemerintah Kota Madiun akan mengikuti apapun kebijakan nasional yang ditetapkan, termasuk dalam penggunaan APBD 2021 nanti. Wali Kota menuturkan pihaknya akan membuat 2 skema penggunaan APBD tahun 2021.
itu tergantung dengan lamanya masa pandemi virus corona di Indonesia. Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan, jika pandemi berakhir pada Juni atau Juli 2020, maka tidak akan banyak berpengaruh terhadap APBD maupun pendapatan asli daerah tahun anggaran 2020. Sehingga APBD 2021 dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan secara umum. Namun, lain halnya jika pandemi bertahan hingga akhir tahun, maka pemerintah Kota Madiun akan menyusun lebih lanjut penggunaan APBD dan menetapkan target baru untuk PAD tahun 2021. Meski demikian, Wali Kota berharap agar pandemi virus corona di Indonesia cepat berakhir, sehingga seluruh pola kehidupan masyarakat dapat segera kembali seperti semula. Dengan demikian, APBD 2021 dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah bagi yang melaksanakan. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Ben Chandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar dan tetap di rumah saja. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.